Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Rajendra Farel Kristianto. Ya, saya sebagai host gantian sekarang. Dan ini narasumber saya. Oke, perkenalkan nama saya Rifat Yaulail dari jurusan Teknik Informatika 2024 dengan NIM 09 2024 090441. Nah, kali ini kita membahas tema yang berbeda ini. Jadi tema kita kali ini apa nih, Bang? Tema kita itu sekarang Pancasila sebagai salah satu sumber hukum. Oke. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih, yang dimaksud Pancasila sebagai sumber hukum itu apa? Oke. Pancasila sebagai sumber hukum itu, Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia yang memiliki peran penting sebagai sumber hukum. Karena nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi landasan bagi setiap pembentukan hukum di Indonesia. Jadi setiap pembentukan hukum di Indonesia ini harus berdasarkan Pancasila nih, Pak. Ya. Nah, terus selanjutnya nih kita mau nanya tentang pengertian dan kedudukan Pancasila itu seperti apa? Oke, Pancasila ini kan 5 dasar negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, Pancasila ini memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar negara, terus sebagai ideologi dan juga sumber hukum. Nah, berkaitan dengan tema kita kali ini nih, sumber hukum kan. Nah, Pancasila ini adalah salah satu sumber hukum untuk hukum yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya nih kita mau nanya juga tentang sejarah pembentukan Pancasila itu seperti apa sih dan apa aja? Berarti kan kita mau bahas tentang Pancasila nih. Berarti kita kan harus tahu dulu nih Pancasila itu apa, terus sejarah pembentukannya kayak apa kan? Ya. Nah, sekarang kita ke sejarah pembentukan Pancasila. Kan tadi pengertiannya udah kan? Ya, udah. Yang pertama tuh Pancasila tuh pertama ada di masa perumusan. Nah, Pancasila ini dirumuskan pada masa sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut BPUPKI. Ya. Semuanya sudah tahu lah itu ya. Tahu lah. Oke, pada tahun 1945 di mana sidang BPUPKI ini merumuskan tentang Pancasila yang merupakan dasar ideologi dan sumber hukum di Indonesia. Ya. Terus lanjut ke pengesahan. Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam Piagam Jakarta dan kemudian diubah menjadi pembukaan UUD 1945. Nah, karena kata tadi pertamanya udah dibuat nih, udah dirumuskan kan segala macam oleh tokoh-tokoh perjuangan di Indonesia. Nah, sekarang disahin nih dalam Piagam Jakarta. Dulu tuh Pancasila tuh pertamanya ada di Piagam Jakarta. Itu tahun berapa sih, Bang? Itu tahun 1945. Oh iya. Kemudian dirubah menjadi pembukaan UUD 1945. Lalu Pancasila ini memiliki perkembangan, yaitu Aja sih, Bang, perkembangannya? Ya, Pancasila itu mengalami perkembangan dan reinterpretasi seiring berjalannya waktu dan dinamika bangsa. Karena kan berarti mengalami banyak perubahan dong. Ya, banyak perubahan. Jadi misalnya kayak ini terlalu berlebihan dan tidak manusiawi lah. Karena dulu tuh sebagai yang kita tahu tuh perubahan itu terjadi pada sila pertama. Ya, yang dimana bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi melainkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena itu tidak menjalankan apa yang ada di Indonesia. Kita kan berbagai macam agama. Betul. Jadi tidak kita mencantumkan lah. Jadi kan nggak semuanya Islam nih. Ya. Kita kan beragam lah ya. Kita kan Pancasila di sini ada sebagai pemersatu kan. Ya. Nah, berarti harus ada perubahan nih untuk agar menjadi persatuan. Ya, karena kan kita negara yang besar dan memiliki banyak pulau. Akhirnya kita berubah menjadi 5 sila yang kita tahu. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang itu yang tentang menghormati nilai agama dan spiritualitas. Nah, seperti yang tadi kita bilang tuh, Indonesia kan beragam ya. Berbagai macam agama lah. Jadi kita perlu pemersatu untuk agama-agama itu. Terus yang kedua itu ada sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu di sila ini kita menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi di sini manusia itu harus adil, beradab ya untuk persatuan kita lah. Terus yang di sila ketiga ini ada persatuan Indonesia. Nah, ini nih kalau jadi
di sila ini kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kan kita ini kan satu bangsa, kita nggak boleh perpecahan. Ya, seperti gotong royong itu kan Iya, persatuan juga. Persatuan. Nanti itu ada di sila selanjutnya. Untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lagi-lagi nih, negara kita kan negara yang Demokrasi. Ya. Jadi kita memiliki berbagai macam Pendapat. suku, ras, dan agama. Nah, semuanya itu dirangkul dalam yang namanya musyawarah Ya. untuk menentukan suatu mufakat atau kesepakatan. Kesepakatan utama lah. Ya, karena itu semua untuk mempersatukan bangsa. Terus yang sila kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana Nah, ini nih Bang. ya, di sini kita harus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia tanpa memandang apapun itu, ras, suku, agama, atau apapun lah. Pokoknya kita semua Nah. harus adil dan bersatu. Nah, saya mau nanya nih Bang. Ya. Tentang keadilan sosial tuh. Akan banyak ya di berita-berita tuh rata-rata orang yang ekonominya di bawah itu lebih banyak ditindas daripada yang ekonominya di atas. Itu gimana Bang menurut Anda Bang? Itu sebenarnya karena tadi balik lagi ke kelima sila tadi, yaitu terutama di sila kedua, ketiga, dan kelima. Karena yang tadi sila kedua itu kan adil dan beradab. Jadi entah di atas atau di bawah itu kan harus adil. Terus yang ketiga itu persatuan. Jadi entah yang di atas entah yang di bawah itu kan tidak boleh saling menindas agar terjadinya persatuan di Indonesia. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang tadi nih kita semua tuh harus adil, terus menjunjung tinggi persatuan, terus apa? Tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semuanya itu harus Rata lah ya. Iya, semua Tidak harus boleh sama saling rata. menindas. Iya. Nah, sekarang nih gimana pendapat Abang tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia itu pertama harus ada landasan moral, yaitu Pancasila sebagai pedoman moral bagi bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi berbangsa dan bernegara ini nggak boleh kita harus berpedoman lah, jadi semuanya tuh Ada arahnya lah. ya, Ya. kita semua bersatu ke arah yang sama gitu. Terus sebagai pemersatu bangsa, Pancasila di sini berperan penting dalam mempersatukan bangsa dengan nilai-nilai luhur yang diakui oleh semua suku, agama, dan budaya. Nah, ini berperan penting dalam mempersatukan. Ya. Seperti yang pertama, landasan moral nih, kita landasannya untuk ke satu Ya, arah, satu arah, satu tujuan. Ya. Jadi kita mempersatukan bangsa gitu. kita bersatu. Nah, terus sebagai yang ketiga itu sebagai identitas nasional. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakan dengan negara-negara lain. Ya. Mungkin negara-negara lain identitasnya kan beda. Ya. Kalau kita identitas nasional bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, terus Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dan norma hukum itu gimana tuh? Pertama itu adalah Apa landasan yang aja? ya, pertama adalah landasan etis, yaitu Pancasila memberikan dasar etis bagi pembentukan hukum, memastikan bahwa hukum adil dan berpihak kepada rakyat. Kemudian jadi itu Pancasila ini merupakan dasar dari pembentukan hukum. Jadi ketika kita ingin membuat suatu hukum, berarti itu harus sejalan dengan jalan Pancasila. Ya. Nah, yang kedua, Tidak boleh melenceng dari tidak Pancasila. boleh, karena kan itu sebagai pedoman dan landasan kita. Ya. Yang kedua ada pedoman hukum. Hukum di Indonesia ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Nah, ini jadi sebagai kita bernegara ini kita harus memiliki pedoman hukum, karena negara kita kan demokrasi dan memiliki hukum. Nanti kita harus memiliki pedoman hukum agar semuanya tertib, Tertata. ya adil, bersatu, dan mendapatkan kesejahteraan. Terus yang ketiga ada kontrol sosial, yaitu Pancasila berperan sebagai kontrol sosial terhadap hukum dan memastikan bahwa hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Seperti yang kita bilang tadi, jadi hukum ini harus sejalan dengan nilai luhur bangsa, yaitu makanya kita perlu adanya Pancasila di sini. Nah, gimana sih Bang Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan berbudaya, bernegara? Bernegara. Yang pertama itu ada Pancasila dalam hidup bermasyarakat. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun rasa saling menghormati, menghargai, toleransi, dan sebagainya.
Yang kedua untuk berbangsa. Pancasila ini mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia harus menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang ketiga ada bernegara. Pancasila menjadi dasar bagi penyelenggara pemerintahan, memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran sebagai berbagai rakyat, bagi seluruh rakyat. Ya. Jadi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu kita semua harus berpedoman dalam Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar filosofis pembentukan hukum kan. Ya. Jadi tantangan penerapan Pancasila dalam sistem hukum nasional itu gimana? Ada apa aja? Ada interpretasi, yaitu perbedaan interpretasi nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan keragaman dalam penerapan hukum. Yang kedua dinamika sosial, yaitu perubahan sosial dan budaya yang juga dapat mempengaruhi nih relevansi dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum. Seperti yang tadi itu yang contoh yang sila pertama. Ya, Nah, itu kan Tuhanan. terjadi dinamika sosial kan. Makanya terjadi perubahan agar rakyat Indonesia itu tetap bersatu. Yang ketiga tuh ada teknologi. Kita tahu sendiri lah perkembangan teknologi Sekarang udah lebih canggih ya. Ya, kan? Nah, Begitu lagi Pancasila memiliki peran penting dalam sistem hukum, terutama kan negara kita sekarang negara yang sudah dikatakan lumayan maju. ya lumayan maju lah. Maka dalam kemajuan negara ini ya harus didasari dengan hukum yang jelas. Nah, kesimpulannya gimana nih? Jadi kesimpulannya Pancasila itu sebagai hukum, yaitu Pancasila merupakan jati diri bangsa kan ini. Terus penerapan nilai-nilai Pancasila ini mengharuskan kita untuk lebih jadi hukum itu harus landasan dengan Pancasila. Ya. Nah, terus kemudian sistem hukumnya menjadi sangat penting karena Pancasila ini kan sebagai pedoman, terus landasan hukum. Nah, makanya Pancasila sebagai dasar hukum ini merupakan pedoman yang sangat penting untuk kita. Ya, saya rasa cukup sih Bang. Ya. Ya. Cukup kali ya. Cukup ya. Nah, Makasih ya Bang ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.